Pernikahan saya dengan Dito bukanlah kegagalan, tetapi lebih mirip dokumen yang sudah selesai, rapi, sah, dan terkunci dalam lemari arsip. Saya, Risa, berusia 35 tahun, seorang manajer pemasaran dengan gaji 6 digit dan apartemen minimalis di pusat Jakarta. Dito adalah seorang akuntan publik, teratur, dapat diprediksi, dan mencintai rutinitas kami yang sunyi. Kami berbicara tentang tagihan, jadwal meeting, dan kenaikan harga properti. Kami jarang, hampir tidak pernah, berbicara tentang mimpi yang terkubur, atau gairah yang mati. Kehidupan kami adalah balet yang dipentaskan dengan baik. Dua individu yang bergerak selaras tanpa pernah benar-benar bersentuhan. Saya merindukan kekacauan, saya merindukan ledakan, saya merindukan perasaan bahwa hidup ini layak diperjuangkan. Maka, ketika perusahaan mengirim saya ke sebuah resor di puncak untuk seminar kepemimpinan akhir tahun, saya menyambutnya sebagai pelarian. Ini adalah kesempatan untuk bernapas, untuk menjadi Risa yang keras, efisien, dan tanpa beban emosional. Saya sedang menyesap teh panas di lobi resor yang ramai, mengulas materi keynote saya, ketika aroma itu menghantam saya, aroma kayu manis, kopi pahit, dan sedikit mask yang familiar. Aroma yang hanya dimiliki oleh satu orang, aroma yang dulu selalu saya hirup dari jaketnya setiap kali kami selesai berkencan di kantin kampus. Saya mendongak. Di seberang lobi, tertawa dengan sekelompok pria berseragam polos shirt yang sama, ada Arya. Jantung saya mencelos. Arya, mantan kekasih saya saat kuliah, cinta pertama yang liar dan penuh janji. 8 tahun. Kami putus karena dia memilih jalur seni yang tidak stabil, dan saya memilih jalur korporat yang menjanjikan. Sebuah perpisahan yang didikte oleh logika, bukan oleh hati. Arya tampak berbeda. Lebih dewasa, garis wajahnya lebih tegas, dan ada sehelai uban tipis di pelipisnya yang justru menambah daya tariknya. Ia sekarang bekerja sebagai konsultan kreatif di agensi yang menjadi vendor utama perusahaan saya. Dunia memang sempit. Tapi mengapa sekarang? Mata kami bertemu. Tawa di wajahnya menghilang. Selama 1 detik yang terasa seperti 1 dekade, kami hanya menatap. Tidak ada salam, hanya pengakuan bahwa ikatan yang pernah kami putar begitu kuat masih ada, menegang seperti senar gitar yang siap dipetik. Kami menghindarinya selama 2 hari. Di ruang seminar yang dingin, kami duduk berjauhan, berinteraksi hanya melalui formalitas networking perusahaan. Konsultan Arya, ini Risa dari tim pemasaran, kata seorang rekan, seolah kami tidak pernah berbagi selimut tipis di kamar kos saat hujan. Senang bisa bekerja sama, Bu Risa, katanya, menjabat tangan saya dengan sentuhan yang sangat singkat dan profesional. Tetapi saya tahu, ia merasakan gemetar di ujung jari saya. Terjebak dalam sunyi. Sesi seminar selesai di sore hari keempat. Semua orang bergegas untuk check out atau menuju bus rombongan. Saya harus menunggu jemputan terpisah, karena ada janji briefing mendadak di Jakarta keesokan harinya. Tiba-tiba, langit pecah. Hujan deras turun dengan kekuatan yang mengerikan, disertai petir yang menyambar. Resor itu langsung panik. Jalanan menuju puncak terblokir oleh pohon tumbang. Semua keberangkatan ditunda. Saya kembali ke area lobi, mencari koneksi internet. Di sana, saya menemukan Arya sedang berbicara di telepon dengan nada frustrasi. Mobil sewa saya mogok. Banyak kempes, tidak ada bengkel yang mau naik ke sini sekarang, katanya, kemudian menutup teleponnya dengan helaan napas berat. Masalah? Tanya saya, basa-basi. Harusnya saya sudah di bawah malam ini. Ada meeting subuh. Sepertinya terjebak. Jawabnya, memandang keluar jendela ke arah kegelapan yang diselingi kilat. Saya mengangkat bahu. Saya juga. Jalanan sepertinya tidak akan dibuka sampai besok pagi. Arya menatap saya. Saya harus mencari tempat menginap alternatif. Resor ini penuh. Mereka bilang ada kabin guest house kecil di belakang bukit, milik staf. Hanya ada 1 kamar yang tersisa. Mau berbagi tumpangan? Untuk menuju ke sana harus jalan kaki sedikit. Sebuah alarm berbunyi keras di kepala saya, tetapi saya terlalu lelah oleh kepalsuan dan terlalu penasaran untuk menolak. Baik, tapi saya tidur di sofa, kalau ada sofa. Itu hanya kabin kecil, Riz. Ada 2 tempat tidur tunggal, katanya. Ia tidak berbohong. Ia hanya memberi saya fakta. Perjalanan singkat menembus hutan kecil menuju kabin itu terasa surreal. Kami basah kuyup, air hujan merendam sepatu kulit saya dan gaun seminar yang elegan. Kabin itu benar-benar kecil. Hanya 1 ruangan dengan 2 tempat tidur single yang dijejerkan, meja kayu usang, dan jendela berkabut yang memperlihatkan hutan yang diselimuti kabut dan hujan. Kami menyalakan pemanas portabel. Aroma dingin dan lembab bercampur dengan aroma Arya.
Kami berdiri canggung. Saya melepas blazer dan sepatu saya. Ambil air hangat, Riz. Kamu kedinginan, kata Arya, menunjuk ceret listrik. Keheningan yang terjadi setelah itu terasa lebih berat daripada hujan di luar. Kami menghindari tatapan mata, sibuk dengan aktivitas kami masing-masing. Saya mencari selimut, dia menyalakan lampu minyak. Kenapa kamu tidak memberitahu saya kalau kamu sudah menikah? Tanya Arya, memecah keheningan yang mencekik itu. Suaranya tidak menuduh, hanya bertanya. Saya menoleh. Mengapa saya harus memberitahu? Kamu juga tidak memberitahu saya kamu sudah sukses. Saya pikir kamu masih melukis di jalanan Bali. Arya tertawa pelan, tawa yang dulu selalu menenangkan kegelisahan saya. Kamu tahu itu tidak adil. Saya mencarimu selama 2 tahun, Risa. Kamu memutus semua kontak. Kamu menghilang ke dalam menara gading korporatmu. Dan kamu ke dalam mimpi senimu yang tidak realistis. Balas saya, tanpa emosi. Itu adalah pilihan yang harus dibuat. Pilihan yang tidak pernah melibatkan hati. Balasnya. Ia melangkah mendekat, berdiri di depan pemanas, siluetnya membesar oleh bayangan. Bagaimana dengan Dito? Apakah dia membuatmu bahagia? Pertanyaan itu, lugas dan jujur, menusuk ke inti masalah. Saya menelan ludah, mata saya kembali menatap jendela berkabut. Dito adalah pria yang baik. Dia stabil. Dia adalah apa yang saya pilih. Bukan apa yang kamu butuhkan, bisiknya, dan kini ia berdiri tepat di belakang saya. Tangan Arya menyentuh bahu saya. Sentuhan pertama setelah 8 tahun. Itu bukan sentuhan yang menenangkan, melainkan sentuhan yang mengklaim. Sentuhan yang menegaskan bahwa ia tahu saya berbohong, baik pada diri sendiri maupun pada dia. Saya tahu kamu tidak bahagia, katanya. Suaranya kini bergetar. Karena mata kamu, Risa. Mata yang dulu selalu terbakar oleh ide-ide gila dan kecintaan, sekarang hanya memantulkan cahaya lampu kantor. Air mata saya menggenang. Malam itu, di dalam kabin kecil yang dikepung oleh badai, saya tidak bisa lagi mempertahankan topeng manajer yang sukses. Saya adalah Risa yang lelah, Risa yang merindukan kekacauan yang otentik. Saya berbalik. Wajah kami hanya berjarak beberapa inci. Kehangatan tubuhnya, yang baru saja kembali dari hujan dingin, terasa seperti tempat berlindung. Saya merindukanmu, Arya, bisik saya, mengakui kebenaran yang saya sembunyikan dari Dito dan dari diri saya sendiri. Saya merindukan perasaan bahwa saya masih hidup. Arya tidak menjawab dengan kata-kata. Matanya berbicara, mengalirkan semua janji yang gagal kami tepati, semua malam yang dingin yang kami lalui terpisah. Ia mendekat, menghilangkan jarak terakhir. Ciuman itu bukan ciuman pertama, tetapi terasa seperti yang paling mendesak. Itu adalah ciuman yang memutus semua ikatan, semua perjanjian sunyi yang saya buat dengan Dito dan dunia profesional. Itu adalah ledakan gairah yang lama terpendam, sebuah penolakan terhadap rutinitas dan keteraturan yang mematikan jiwa. Saya mencengkeram kemejanya yang basah dan dingin, menariknya lebih dekat. Saya merasakan kekuatan yang dulu saya ingat, keberanian yang dulu membuat saya memilihnya di atas segalanya, kini kembali menguasai. Sentuhan Arya adalah api yang saya butuhkan untuk membakar arsip pernikahan saya. Kami bergerak ke tempat tidur. Gerakan kami pelan, hati-hati, seolah kami sedang menyentuh barang antik yang rapuh, takut pecah, tetapi terlalu bernafsu untuk berhenti. Hujan di luar terdengar seperti soundtrack yang dramatis untuk drama personal kami, menyamarkan setiap suara yang tidak seharusnya ada. Di tengah keheningan kabin itu, kami melepaskan diri dari segala peran. Saya tidak lagi Risa, sang manajer karir. Dia bukan lagi Arya, sang konsultan vendor. Kami adalah 2 jiwa yang mencoba menemukan rumah di tengah badai, membiarkan tubuh kami berbicara dalam bahasa yang sudah kami lupakan. Sentuhan yang mengalir di antara kami adalah sebuah pembersihan. Itu adalah pengakuan bahwa cinta tidak pernah mati, hanya tertidur di bawah tumpukan dokumen dan spreadsheet. Sensasi yang membakar, yang meluap, yang membanjiri indera saya, adalah kebebasan yang brutal. Saya memberikan diri saya total, membiarkan Arya mengklaim kembali bagian dari diri saya yang telah saya curi darinya, dan dari diri saya sendiri. Itu adalah pelepasan yang kuat, pembalasan yang pahit terhadap kesepian yang saya alami selama bertahun-tahun. Dalam keintiman itu, tidak ada kata-kata. Hanya napas yang tercekat, dan desahan yang menyampaikan semua yang tidak bisa kami ucapkan di siang hari. Ketika gairah itu mereda, kami berbaring bersisian, basah oleh keringat dan air mata, diselimuti selimut tebal. Kami tidak berbicara. Kami hanya bernapas bersama, mendengarkan hujan yang kini mulai mereda di luar. Di pagi hari,
Kabut tipis menyelimuti hutan. Jalanan sudah dibuka. Realitas kembali dengan kejam. Arya bangkit, mengenakan pakaiannya, gerakannya lambat, matanya dalam. Ia adalah orang pertama yang meninggalkan kabin, kembali menjadi Arya, konsultan profesional. Semoga perjalananmu lancar, Risa, katanya, nadanya datar, tanpa emosi. Itu adalah perpisahan, sekaligus penegasan bahwa malam itu adalah sebuah anomali, sebuah jeda yang harus diabaikan. Saya mengangguk, hati saya perih, tetapi juga terasa anehnya damai. Saya tahu, saya akan kembali ke Dito, kembali ke apartemen minimalis dan pernikahan yang rapi itu. Tetapi saya tidak lagi kosong. Saya membawa rahasia yang berat, sebuah bara api yang tersembunyi. Malam di kabin sunyi itu adalah bukti bahwa saya masih mampu merasa, bahwa gairah saya tidak mati, hanya menunggu badai yang tepat untuk melepaskannya. Saya melangkah keluar dari kabin itu, kembali menjadi Risa, wanita karir yang efisien. Tetapi kini, setiap kali Dito menyentuh saya dengan sentuhan formalnya, saya akan memejamkan mata, dan ingatan akan kekuatan lembut sentuhan Arya di tengah badai akan menjadi pembanding abadi, sebuah rahasia yang akan saya bawa sampai akhir hayat, bukti pengkhianatan yang telah menyelamatkan jiwa saya dari kehampaan.